Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1069 memperlihatkan beberapa hal menarik yang tentunya menjadi sebuah informasi baru bagi para fan One Piece. Yap, di chapter kali ini, Oda Sensei akhirnya sedikit memberi petunjuk mengenai asal-usul buah iblis dan alasan kenapa setiap pengguna kekuatan buah iblis memiliki kelemahan terhadap air laut. Selain itu, dihadirkannya pertarungan Luffy versus Rob Lucci menjadi sebuah bukti nyata, cepat atau lambat, kelompok bajak laut topi jerami akan segera terseret dalam gelombang arus pertempuran besar. Namun yang menarik dalam pertarungan Luffy versus Rob Lucci ini adalah mereka berdua sama-sama saling menggunakan kemampuan awakening dari buah iblisnya. Lalu mampukah Rob Lucci dan anggota CP0 yang lainnya berhasil mengalahkan kelompok bajak laut topi jerami yang sudah mendapatkan peningkatan kekuatan? Atau kehadiran Admiral Kizaru akan menjadi sebuah kejutan untuk membalikan keadaan bagi agent CP0? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1069 kali ini mendapatkan judul Semua Keinginan Lahir ke Dunia Ini. Yap, dilihat dari judul chapternya saja sudah dapat dipastikan ini berkaitan mengenai informasi terbaru tentang asal-usul buah iblis dan kenapa para pengguna kekuatan buah iblis memiliki kelemahan terhadap air laut yang selama ini menjadi misteri sekaligus tanda tanya besar bagi para fan One Piece. Selain itu, di chapter ini juga kita mendapatkan sebuah cover story yang melanjutkan kisah petualangan keluarga Germa Double Six yang sudah memasuki volume ke-26, di mana kali ini kita diperlihatkan sebuah flashback yang menjelaskan jika organisasi Match dulunya dibiayai oleh salah satu kaisar dunia bawah, yaitu Duvel. Nah, di sini juga kita diperlihatkan markas dari organisasi Match yang merupakan sebuah kapal yang berbentuk unik. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan para ilmuwan yang ada di Pulau Egghead terlihat ketakutan setelah agensi CP0 menerobos masuk ke Pulau Egghead dan menghajar Atlas hingga rusak parah. Di saat yang bersamaan, Luffy yang melihat Atlas setelah dihajar oleh Rob Lucci terlihat sangat marah, lalu segera memerintahkan Jinbe dan Chopper untuk membawa Jewelry Bunny naik ke laboratorium lantai atas. Di sisi lain, Kaku dan Stacy yang juga menyadari kelompok bajak laut topi jerami berada di Pulau Egghead mengatakan kepada Rob Lucci untuk tidak asal menghadapi Luffy yang saat ini telah menjadi seorang Yonko. Mereka tentunya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari para Gorosei. Namun merasa masih tidak terima dikalahkan oleh Luffy saat pertarungan di Enies Lobby dulu, Rob Lucci tidak peduli dengan perkataan Kaku dan Stacy. Dia ingin menghabisi Luffy dan bersiap untuk bertarung. Kemudian scene pun berganti dan membawa kita menuju ke New Marineford. Di sini kita diperlihatkan salah satu angkatan laut yang melaporkan kepada Sakazuki Akainu bahwa Admiral Kizaru telah pergi ke Pulau Egghead. Jelas hal ini pun membuat Sakazuki Akainu sangat marah karena Kizaru pergi tanpa seizin dirinya. Akainu pun kemudian meminta agar Kizaru tidak bertarung dengan kelompok bajak laut topi jerami. Setelah itu Shin pun kembali menuju ke Pulau Egghead dan langsung memperlihatkan pertarungan Luffy versus Rob Lucci. Pertarungan mereka berdua terlihat sangat seru, sampai-sampai membuat keadaan di dalam Pulau Egghead sangat kacau. Dengan diperlihatkannya para ilmuwan yang mulai berlari karena takut tertimpa reruntuhan bangunan dari efek pertarungan tersebut. Nah, di saat itu juga kita diperlihatkan wujud awakening dari buah iblis Yuan yang dimiliki oleh Rob Lucci yang terlihat lebih sangar. Apalagi terlihat ada semacam asap hitam di sekitar tubuhnya. Tentu saja, apabila kita perhatikan, asap ini mirip seperti asap yang dimiliki oleh Luffy saat menggunakan mode awakeningnya. Namun asap yang dimiliki oleh Luffy berwarna putih. Jelas hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan besar bagi para fan One Piece. Apakah buah iblis Yuan yang sudah berada di titik awakening akan selalu mengeluarkan asap semacam itu? Jika iya, kenapa warna asap Luffy dan Rob Lucci berbeda? Well, akan kita bahas di next video ya bosku, di segmen analisa chapter 1069.
Namun yang jelas, di saat yang bersamaan, panel pun membawa kita ke ruang kontrol laboratorium Dr. Vegapunk. Di sini kita diperlihatkan kelompok dari Sanji yang sedang melihat pertarungan Luffy versus Rob Lucci dari sebuah layar monitor. Mereka tampak serius mengamati jalannya pertarungan tersebut. Hingga pada akhirnya, Dr. Vegapunk tiba-tiba muncul. Jelas kehadiran Dr. Vegapunk ini pun membuat Franky sangat senang sekali, hingga matanya berubah menjadi hati. Sambil berlari, Dr. Vegapunk mengatakan sang kesatria putih dan menanyakan kepada Nami, apa perubahan dari Mugiwara? Beritahu aku. Nami kemudian menjawab, bukankah itu adalah kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi? Setelah itu panel pun memperlihatkan pertarungan Luffy versus Rob Lucci dan juga penjelasan Dr. Vegapunk mengenai kekuatan buah iblis milik Luffy yang sebenarnya. Dr. Vegapunk kemudian mengawali penjelasannya dengan mengatakan bahwa buah iblis Gomu Gomu no Mi tidak ada di ensiklopedia buah iblis. Dr. Vegapunk juga mengatakan bahwa itu adalah kekuatan buah iblis Hitoi Tonomi model Nika. Dr. Vegapunk juga menjelaskan bahwa nama Nika sendiri adalah nama dewa yang sudah ada sejak zaman kuno. Dewa Nika seharusnya telah dihapuskan oleh sejarah. Namun selama orang-orang di dunia ini masih memiliki harapan, maka sosok Dewa Nika akan tetap ada. Selain itu, Dr. Vegapunk juga mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini terlahir dari keinginan umat manusia, dan hal itu pun berlaku kepada buah iblis. Ya, buah iblis ada pada dasarnya karena keinginan manusia yang terus berkembang, namun keinginan mereka justru tidak disukai oleh lautan. Itu sebabnya kenapa buah iblis memiliki kelemahan terhadap air laut, dan semua pengguna kekuatan buah iblis tersebut pada dasarnya hidup di masa depan yang pernah diinginkan oleh seseorang. Dan di saat yang bersamaan, kita pun juga diperlihatkan Rob Lucci yang benar-benar serius untuk mengalahkan Luffy. Rob Lucci mengeluarkan semua kekuatannya untuk menyerang Luffy. Kemudian kita pun diperlihatkan adu pukulan dari mereka berdua hingga mengeluarkan aura haki yang sangat dahsyat. Mereka pun sama-sama terpental. Nah, hal ini pun tentunya mengingatkan kita waktu Luffy pertama kali adu pukulan dengan Rob Lucci saat di Enies Lobby dulu. Setelah mendengar hipotesa dari Dr. Vegapunk, raut wajah Nami pun berubah menjadi sangat khawatir. Di sisi lain, Robin, Sanji, Franky, dan Usopp sangat terkejut. Mereka seakan tidak percaya jika kapten mereka memiliki kekuatan semacam itu. Lalu Dr. Vegapunk mengatakan, bukankah dunia ini sangat menarik? Kemudian panel pun berganti dan kita pun diperlihatkan kemunculan Sentomaru dengan 3 Serapim, yaitu Serapim Jinbe, Serapim Mihawk, dan Serapim Boa Hancock. Sentomaru kemudian diperintahkan oleh Dr. Vegapunk untuk mengusir para CP0. Namun Sentomaru terlihat bimbang jika dirinya melawan CP0. Itu artinya dia akan membelot. Tetapi Dr. Vegapunk mengatakan bahwa di masa lalu kau tidak memiliki apa-apa dan akulah yang menolongmu. Jadi, apa yang akan kau lakukan saat ini? Kemudian Sentomaru yang terlihat kesal langsung memerintahkan Serapim Kuma untuk menghajar para CP0. Nah, di momen ini kita mendapatkan informasi bahwa Serapim hanya bisa dikendalikan secara langsung dan hanya ada beberapa pihak atau orang saja yang memiliki akses untuk mengendalikan para Serapim, yaitu Gorosei, Vegapunk, Sentomaru, dan yang memegang sebuah chip dari pihak pemerintah dunia. Itu sebabnya karena Sentomaru ini memiliki level akses yang lebih tinggi daripada sebuah chip yang saat ini dipegang oleh CP0. Maka Sentomaru dapat memerintahkan Serapim Kuma untuk menyerang para agen CP0 tersebut. Melihat Serapim Kuma menyerang kelompok dari CP0, Kaku dan Stacy pun berusaha menghindari serangan Serapim Kuma. Mereka tidak mau melawan karena dapat merusak Serapim. Setelah itu panel pun kembali memperlihatkan pertarungan Luffy versus Rob Lucci. Rob Lucci yang terlihat percaya diri kemudian melancarkan serangan kepada Luffy secara membabi buta sambil tertawa dan melompat-lompat. Dengan sangat mudah, Luffy mampu menghindari semua serangan dari Rob Lucci tersebut. Dan lagi-lagi, dengan mode nikahnya, Luffy menganggap pertarungan tersebut seperti sebuah permainan. Di saat yang bersamaan, sambil tertawa lagi, Luffy menggunakan teknik Gomu Gomu no Mogura yang berefek membuat serangan tidak terduga, sehingga membuat Rob Lucci menerima berbagai serangan dari Luffy, sampai membuat Rob Lucci muntah darah dan tidak berdaya. Kemudian Jinbe yang melihat ada sesuatu hal yang tidak beres, menanyakan kepada Chopper, "Chopper, apa mataku rusak?"
Chopper pun kemudian menjawab, "Jadi kau menyadarinya?" Jinbe pun kemudian mengatakan, "Aku tidak menyangka mereka akan mengkloning para mantan Shichibukai." Nah, di akhir chapter, Luffy yang melihat Sentomaru kemudian menyapa dengan sangat ramah. Sentomaru mengatakan kepada Luffy untuk segera membawa Dr. Vegapunk keluar dari Pulau Egghead. Namun, dia tidak tahu apakah Luffy bisa diandalkan atau tidak. Sentomaru juga tampak kebingungan dengan melihat wujud Luffy yang sekarang. Namun tanpa disadari oleh Sentomaru dan Luffy, di saat yang bersamaan, Rob Lucci yang mulai bangkit kembali lalu menggunakan teknik Soru-nya untuk mendekat ke arah Sentomaru dan langsung menghajar Sentomaru menggunakan teknik Shigan-nya. Jelas hal ini pun membuat Sentomaru terluka parah. Rob Lucci kemudian mengatakan bahwa dia ingin menghabisi Sentomaru agar para Serafim bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pihak pemerintah dunia. Tentu saja hal ini membuat Luffy sangat marah. Lantas apakah Rob Lucci benar-benar bisa menahan amarah Luffy ketika menggunakan mode Nikannya? Well, kita nantikan saja jawaban dari Oda Sensei 2 minggu lagi ya bosku. Karena minggu depan One Piece harus kembali libur. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.